Halo teman, selamat datang di channel yang satu ini. Hehehe, Eits, channel ini adalah berisi cerita tentang alur Donghua yang keren. Penasaran? Yuk segera langsung markiden, mari kita dengar. Tapi sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Beetlejuice to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Setelah kaki Xiaoyan melangkah ke tangga batu, tikus menelan emas yang padat di sekitar tangga batu segera membuka mata mereka. Rambut di tubuh mereka berdiri tegak saat gelombang sonik yang kuat tiba-tiba muncul. Itu menyebabkan energi di tempat ini berfluktuasi dengan cepat. Nalan Yanran mengatupkan gigi peraknya setelah melihat Xiaoyan memasuki tangga batu. Dia hanya mengangkat kepalanya dan mengikuti. "Ikuti aku," ucap Xiaoyan. Tatapan Xiaoyan menatap tajam ke arah tikus penelan emas di sekitar tangga batu. Sesaat kemudian tenggorokannya tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh rendah. Kakinya menginjak tanah dengan keras setelah aumannya terdengar, dan dia berubah menjadi sosok cahaya yang melesat ke arah puncak gunung dengan cara seperti kilat. Di belakangnya, Nalan Yanran juga menstimulasi daukinya hingga batasnya dan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kecepatannya sambil mengikuti dari dekat belakang Xiaoyan. Orang-orang di peron serta di puncak gunung juga dengan sigap melemparkan pandangan mereka ke atas ketika mereka melihat Xiaoyan dan Nalan Yanran mulai. Sejak awal, belum ada preseden orang yang berhasil melewati pos pemeriksaan dalam kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Semua orang dengan jelas memahami bahwa kekuatan yang disebut susunan suara gelombang tikus ini ditentukan oleh jumlah orang dalam kelompok. Sekarang, Xiaoyan menantang pos pemeriksaan ini dalam kelompok 2 orang. Kekuatan gelombang sonik secara alami akan menjadi 2 kali lipat kekuatan biasanya. Di bawah serangan gelombang sonik seperti itu, kemungkinan bahwa Feng Qing'er dan yang lainnya akan mengalami kesulitan untuk melewatinya. Oleh karena itu, banyak orang tidak memiliki banyak kepercayaan bahwa Xiaoyan akan dapat melalui pos pemeriksaan kali ini. Jika dia tersendirian, dia mungkin masih punya kesempatan. Namun sekarang dia membawa beban. Hasilnya, setelah Xiaoyan dan Nalan Yanran maju hampir 100 meter di atas tangga batu, gelombang sonik yang menusuk ke telinga yang terbentuk dengan cepat akhirnya turun dari langit secara tiba-tiba. Tampak itu seperti badai. Itu masuk melalui setiap lubang di tubuh Xiaoyan dan Nalan Yanran. Tubuh Xiaoyan dan Nalan Yanran menegang hampir pada saat yang sama ketika gelombang sonik itu tiba. Namun Xiaoyan berada dalam kondisi yang jauh lebih baik. Dengan mengandalkan kekuatan besar daukinya, dia mampu menahannya dengan paksa. Meskipun kecepatannya telah dikurangi, dia akhirnya mampu menahannya. Namun, Nalan Yanran, wajah cantiknya di belakang berubah sedikit. Kecepatannya juga dengan cepat berkurang karena gelombang sonik yang menusuk telinga menyebabkan jiwanya merasakan gelombang rasa sakit yang menusuk. Doki di dalam tubuhnya juga menjadi mulai tidak teratur. Nalan Yanran dengan erat mengatupkan gigi peraknya. Dia melihat punggung Xiaoyan tidak jauh darinya dan dengan paksa menahan rasa sakit dari jiwanya yang menyebar ke dalam hatinya. Dauki di tubuhnya melonjak tanpa menahan, membentuk banyak pertahanan di sekitar tubuhnya saat dia mencoba yang terbaik untuk menghentikan serangan gelombang sonik ini. 2 sosok dengan tergesa-gesa menaiki tangga batu yang panjang. Gelombang sonik dari segala arah tampaknya memiliki bentuk nyata saat mereka meresap ke setiap inci ruang di sekitar tangga batu. Setiap kali Xiaoyan dan Nalan Yanran maju, mereka akan menghabiskan banyak doki. Baru setelah itu mereka dapat mencapai tujuan mereka. Ketika mereka mengamati lebih awal, sepertinya seluruh perjalanan hanya akan memakan waktu beberapa menit. Tidak disangka bahwa setelah mencobanya secara pribadi, mereka akhirnya menyadari betapa merepotkan dan berbahaya hal ini sebenarnya. Xiaoyan dan Nalan Yanran akhirnya menerobos setengah dari jarak tangga batu di depan tatapan semua orang. Namun, wajah cantik Nalan Yanran sangat pucat saat ini. Jika bukan karena ketekunannya, dia mungkin akan merasa sulit untuk bertahan sejauh ini. Agak terlalu sulit bagi Nalan Yanran untuk menerobos susunan suara gelombang tikus ini dengan kekuatannya. Penglihatan Nalan Yanran berangsur-angsur menjadi kabur.
Dia melihat sosok di depannya yang tampak kurus. Namun angka itu sangat stabil di tengah gelombang sonik. Sudut mulutnya menunjukkan rasa pahit. Dia memikirkan masa lalu yang jauh ketika dia menggunakan status angkuh untuk secara paksa membatalkan pertunangannya dengan klan Xiao. Pada saat itu, dia mungkin masih muda dan manja, tetapi dia tahu di dalam hatinya bahwa alasan tindakannya sebagian terkait dengan reputasi Xiaoyan yang tidak berguna. Pada saat itu dia telah diterima oleh Sekte Awan Berkabut dan tampaknya memiliki masa depan yang tidak terbatas di mata banyak orang. Xiaoyan di sisi lain hanyalah seorang tuan muda yang tidak berguna dari klan kecil. Kesenjangan antara keduanya sama seperti antara surga dan bumi. Kesombongannya saat itu secara alami mengalami kesulitan untuk menahan celah seperti itu. Namun, itu juga karena dorongan hatinya yang membuatnya menyesal tanpa batas. Semua hal yang dia banggakan benar-benar hancur saat pemuda ini tumbuh selangkah demi selangkah. Bahkan dukungan terbesarnya, Sekte Awan Berkabut, akhirnya terpaksa mengambil langkah paling menyedihkan di bawah suaranya yang dingin dan acuh tak acuh. Awalnya dia berpikir bahwa dia dan pemuda ini yang tidak dapat dihapus dari ingatannya akan menjadi orang-orang dari dunia yang berbeda setelah dia meninggalkan kerajaan Jiama. Namun dia tidak menyangka bahwa orang yang akan melangkah maju dan menyelamatkannya ketika dia bertemu dengan bahaya sebenarnya adalah dia. Dalam pertempuran mereka sekali lagi, kekuatannya benar-benar melampaui dirinya. Sampai sekarang, kualifikasinya untuk mengikuti jejaknya juga secara bertahap menghilang. Nalan Yanran menggigit bibir merah bawahnya dengan erat ketika dia memikirkan ini. Seutas darah merembes keluar. Awalnya, hubungan antara dia berpeluang untuk bisa mencapai level paling intim. Namun sayangnya, beberapa penyesalan yang tertinggal dalam hati Nalan Yanran menyebar seperti ular berbisa dan menyebabkan kepahitan di sudut mulutnya menjadi lebih padat. Daoki yang padat di permukaan tubuhnya juga menjadi lebih tipis di bawah serangan gelombang sonik. Pada saat tertentu, Daoki tiba-tiba menghilang sepenuhnya. Tubuh Nalan Yanran terhenti. Wajah cantiknya putih seperti salju. Segera dia memuntahkan seteguk darah segar. Matanya dengan cepat berubah menjadi gelap, dan tubuhnya tampak mengalami pukulan serius saat jatuh seperti layang-layang yang talinya terpotong. Maaf, saya sudah melakukan yang terbaik. Nalan Yanran perlahan menutup matanya setelah merasakan Daoki yang kelelahan di dalam tubuhnya. Gumaman lembut terdengar di dalam hatinya saat dia melakukannya. Cukup banyak orang di peron tanpa sadar menggelengkan kepala ketika mereka melihat Nalan Yanran terbang kembali setelah akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Mereka tanpa sadar merasa kesal terhadap Xiaoyan. Dia telah membawa keindahan seperti itu ke dalam susunan suara, tetapi tidak dapat memberinya perlindungan apapun. Tindakan ini tidak seperti pria di mata banyak orang. Bertingkah sombong, menyakiti orang lain dan diri Anda sendiri. Feng Qing'er menggelengkan kepalanya dengan lembut di puncak gunung saat dia berbicara dengan suara mengejek yang samar. Orang ini cukup kuat. Dia belum mengungkapkan kemampuan aslinya. Ucap Tang Ying di sampingnya dengan ragu sejenak. Kamu benar-benar terlalu memikirkan bocah ini. Wang Chen meringkuk mulutnya dan tertawa terbahak-bahak. Itu mungkin benar. Orang ini mungkin masih muda, tetapi bahkan saya tidak dapat melihat kekuatannya. Selain itu, ia mampu melarikan diri dari tangan Fei Tian dari pavilion petir angin utara. Meskipun dia mendapatkan bantuan kekuatan eksternal, sepertinya tidak ada yang akan percaya bahwa dia tidak memiliki beberapa kemampuan. Mu Qingluan di sampingnya menutup mulutnya dan tertawa dengan suara yang indah ketika dia mendengar ini. Bung! Suara guntur yang teredam tiba-tiba bergema dari tangga batu saat keempat orang itu bercakap-cakap. Segera mereka melihat tubuh Xiaoyan tiba-tiba hancur di bawah gelombang sonik. Saat berikutnya dia muncul, dia sudah berada di belakang Nalan Yanran. Dia mengulurkan tangannya dan memegangi pinggang yang sempit itu. Hah? Gerakan 3000 petir? Ini benar-benar seperti yang dikatakan rumor. Orang ini telah berhasil mempelajari gerakan 3000 petir dari pavilion petir angin dari suatu tempat yang tidak diketahui. Melihatnya sekarang, ini memang benar. Mu Qingluan segera berbicara dengan terkejut saat melihat bayangan yang menghilang dan raungan menggelegar. Dia hanya pencuri kecil, ucap Feng Qing'er.
Seorang pencuri kecil tidak akan bisa melarikan diri dari tangan kepala pavilion petir angin utara, Fei Tian. Mu Qingluan sama sekali tidak merasa takut pada Feng Qing'er. Sebaliknya dia meringkuk mulut kecilnya dan tertawa pelan. Feng Qing'er merajut alisnya di bawah wajah balas dendam Mu Qingluan. Namun karena identitas pihak lain, dia hanya bisa mengayunkan lengan bajunya dan mengalihkan pandangan dinginnya ke arah Xiaoyan di tangga batu. Dia berkata, "Kalau begitu, saya ingin melihat bagaimana dia akan membawa seseorang dan melewati susunan suara gelombang tikus ini," ucap Feng Qing'er. Xiaoyan memeluk pinggang Nalan Yanran di depan mata semua orang. Tubuhnya berhenti di udara saat tatapannya terfokus pada tikus penelan emas yang padat di bawah. Kilatan dingin melintas di matanya. "Kamu harus menantang formasi sendirian. Saya tidak bisa melewati formasi besar ini," ucap Nalan Yanran. "Gunakan sisa doki Anda untuk menutupi telinga Anda. Saya berkata bahwa saya akan menuntun Anda melintasi formasi, dan saya akan melakukannya." Xiaoyan berbicara dengan lemah. Nalan Yanran ragu sejenak saat melihat desakan Xiaoyan. Yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya. Setelah itu dia menggunakan doki yang tersisa untuk menutupi kedua telinganya dengan cepat. Tak terhitung jumlah tikus penelan emas di bawah ini berhenti sejenak sebelum tiba-tiba mengangkat kepala mereka. Banyak tatapan terkunci pada Xiaoyan di langit. Segera mulut penuh gigi mereka dibuka dengan cepat. Gelombang sonik bahkan lebih menakutkan dari yang sebelumnya dipancarkan seperti petir. Wajah semua orang di peron berubah saat mereka merasakan kekuatan gelombang sonik itu. Xiaoyan melihat gelombang sonik seperti zat dari udara. Mulutnya berdenyut dan wajahnya menjadi agak merah padam. Sesaat kemudian dia tiba-tiba membuka mulutnya. Guntur seperti auman singa dan harimau tiba-tiba muncul di langit. Gelombang suara yang sangat besar menyelimuti seluruh gunung mata surga. Raungan yang mengejutkan itu bahkan mengandung raungan naga yang aneh dan menyebabkan jiwa siapapun yang mendengarnya bergetar. Kaki mereka juga tanpa sadar bergetar. Auman naga. Wajah pasif yang ditunjukkan Jinzi berubah ekspresi pada saat ini sementara dia tanpa sadar berteriak. Gelombang sonik semacam itu tidak menakutkan, namun hal yang membuatnya paling terkejut adalah raungan naga tersembunyi di dalam teriakan itu. Raungan naga semacam ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditiru oleh keterampilan Do biasa. Hanya beberapa binatang unik yang benar-benar memiliki garis keturunan naga yang bisa memancarkannya. Namun Xiaoyan adalah manusia. Gelombang sonik Xiaoyan bertabrakan hebat dengan gelombang sonik dari gelombang tikus. Setelah itu, salah satu dari gelombang hilang. Apa yang hilang adalah gelombang sonik pasang tikus. Xiaoyan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghancurkan gelombang sonik yang terbentuk dari tikus penelan emas yang tak terhitung jumlahnya secara langsung dalam gelombang sonik seperti ini. Adegan ini menyebabkan orang-orang di peron dan puncak gunung itu langsung terpana. Ini bagaimana mungkin? Gelombang sonik pasang tikus yang datang dari segala arah benar-benar hilang. Akhirnya mereka menyebar ke semua tempat dengan cara yang kacau. Dalam sekejap, hutan di sekitar tangga batu rusak. Gelombang sonik itu seperti bilah yang benar-benar memotong banyak pohon tepat di tengah-tengah suara auman itu. Xiaoyan melihat gelombang sonik pasang tikus yang menghadapi kekalahan total dari langit. Dia juga sedikit tertegun. Hatinya mengerti dengan jelas bahwa alasan dia bisa mencapai efek seperti itu kemungkinan besar karena benang aura naga yang dia peroleh dari pil naga misterius Yin Yang. Jika tidak hanya dengan level auman penghancur naga singa emasnya saja, sudah pasti tidak mungkin untuk mencapai efek seperti itu. Saya tidak pernah menemukan manfaat seperti ini selama pertarungan saya dengan manusia. Aura naga ini tampaknya menimbulkan kerusakan yang lebih besar pada binatang sihir. Tatapan Xiaoyan melihat ke sekeliling tangga batu. Dia mulai gemetar setelah melihat tikus penelan emas yang tak terhitung jumlahnya. Kekejaman dari sebelumnya telah benar-benar lenyap. Jelas serangan itu telah menyebabkan kerusakan yang signifikan bagi mereka. Xiaoyan memeluk pinggang sempit Nalan Yanran. Dia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya bergerak. Setelah itu dia bergegas ke puncak gunung tanpa ada halangan. Baru kemudian dia dengan lembut menurunkannya. Pada saat ini peron dan puncak gunung benar-benar sunyi. Tidak ada yang menyangka bahwa Xiaoyan akan memilih metode paling sengit untuk menerobos pos pemeriksaan. Selain itu, hal yang benar-benar menyebabkan semua orang tidak bisa berkata-kata
adalah bahwa dia benar-benar berhasil menghancurkan susunan suara gelombang tikus yang dibentuk oleh tikus penelan emas yang tak terhitung jumlahnya. Sepertinya sangat sedikit orang yang hadir bisa mencapai seperti ini. Orang ini memang makhluk abnormal. Cukup banyak orang yang bergumam di dalam hati mereka saat ekspresi aneh muncul di mata mereka. Di samping tangga batu, Jinsi yang tertegun sejenak akhirnya pulih. Dia melihat tikus penelan emas yang lelah dan tanpa sadar tertawa. Tidak disangka orang ini memiliki teknik seperti itu. Sekarang setelah dia melakukan ini, kekuatan susunan suara gelombang tikus pasti akan berkurang. Ini pada akhirnya akan memberi mereka keuntungan setelah dia. Jinsi menghela nafas tanpa daya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Tantangannya berhasil. Selanjutnya, Anda memiliki waktu kurang dari setengah jam." Sesosok manusia buru-buru berjalan ke depan setelah mendengar kata-kata Jinsi. Setelah itu dia dengan cepat berjalan ke tangga batu. Di puncak gunung, Xiaoyan mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Nalan Yanran. Nalan Yanran menggelengkan kepalanya dengan lembut. Setelah menerima pil obat, dia dengan lembut menjawab, "Saya baik-baik saja, terima kasih." Xiaoyan tersenyum. Baru setelah itu dia mengalihkan pandangannya dan melihat ke atas puncak. Puncak gunung mata surga ini cukup besar, apalagi dipenuhi dengan lubang. Batu-batu berserakan di atasnya. Tempat ini di mana keempat orang lainnya berada secara kebetulan adalah panggung batu datar yang dipotong dari sebuah batu besar. Namun dia tidak melihat kolam darah gunung surga. Itu mungkin terletak di tempat lain. Xiaoyan membuat pengamatan singkat tentang sekelilingnya sebelum mengalihkan pandangannya ke Feng Qing'er dan 3 lainnya. Pada saat ini keempat orang ini juga menatapnya. Tatapan Tang Ying dan Mu Qingluan masih baik-baik saja. Namun tatapan Feng Qing'er dan Wang Chen agak tidak bersahabat. "Selamat." Wajah dingin Tang Ying menunjukkan senyuman saat dia menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan. "Terima kasih." Xiaoyan tersenyum. Dia tidak memiliki perasaan buruk terhadap Tang Ying. Oleh karena itu dia cukup sopan padanya. Dia benar-benar mengabaikan Feng Qing'er dan Wang Chen di sampingnya. Pengabaian total semacam ini juga menyebabkan rasa dingin di mata mereka menjadi lebih padat. Mata Mu Qingluan di samping melihat ke arah penantang berikutnya di tangga batu sebelum mengalihkan pandangannya setelah melihat ada sedikit ketegangan. Dia mengamati Xiaoyan dengan sedikit minat dan dengan lihai bertanya, "Tingkat penguasaan apa yang telah dicapai gerakan 3000 petir?" Mu Qingluan benar-benar menanyakan pertanyaan seperti itu di depan Feng Qing'er. Jelas niat Mu Qingluan adalah membuatnya merasa tidak bahagia. Seperti yang diharapkan, wajah Feng Qing'er menjadi lebih dingin setelah mendengar kata-kata ini. Dia dengan lemah berkata, "Mu Qingluan, mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dengan lidahmu sekarang tidak menunjukkan bahwa kamu memiliki kemampuan apapun. Saya akan menguji dan melihat apakah kekuatan Anda telah meningkat selama 4 tahun ini dalam pertemuan besar 4 pavilion 3 bulan dari sekarang," ucap Feng Qing'er. Mu Qingluan mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum sambil menjawab, "Saya agak menantikannya. Saya ingin tahu apakah keberuntungan dari babak terakhir akan muncul lagi pada Anda," ucap Mu Qingluan. "Kamu tahu yang terbaik di hatimu, apakah itu keberuntungan?" Feng Qing'er mengangkat matanya yang cantik dengan lembut. Suaranya yang tenang memiliki aura memprovokasi. Xiaoyan juga tercengang saat melihat keduanya bentrok. Sepertinya keempat pavilion itu tidak serasi yang dia kira. Namun dia juga merasa sangat senang bisa melihat Feng Qing'er menderita kerugian. Mungkin itu karena identitasnya, tapi wanita ini memberinya kesan buruk sejak awal. "Nona Mu, bolehkah saya tahu, apakah saya dapat berbicara secara pribadi dengan Anda?" Xiaoyan bertanya. Mu Qingluan juga kaget mendengar ini. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu Xiaoyan, dan mereka tidak dapat dianggap akrab satu sama lain. Namun memikirkan bagaimana Xiaoyan telah menyebabkan pavilion petir angin kehilangan banyak wajah selama periode waktu ini telah menyebabkan dia memiliki kesan baik terhadap Xiaoyan. Dia tidak menolaknya. Sebaliknya, hatinya mengandung sedikit keraguan saat dia menganggukkan kepalanya dan dengan lembut melayang ke satu sisi. "Jangan bergerak sembarangan, tunggu aku."
Xiaoyan menginstruksikan Nalan Yanran. Setelah itu dia dengan cepat bergegas pergi dan perlahan mendarat di samping Mu Qingluan. Apakah ada masalah? Tangan halus Mu Qingluan membelah rambut hitam di dahinya saat dia berbalik dan tertawa dengan tangan menutupi mulutnya. Melihat Mu Qingluan dari dekat, dia tampak seperti gadis yang sangat muda. Namun Xiaoyan tahu bahwa gadis ini sangat kuat. Dia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya bertanya. Bolehkah saya bertanya, apakah Feng Zunze adalah guru nonamu? Tanya Xiaoyan. Ya, cukup banyak orang yang tahu tentang ini. Jangan bilang kalau kamu ingin menanyakan ini. Mu Qingluan mengangkat alis tipisnya dengan lembut saat dia menjawab. Kalau begitu, apakah nonamu tahu tentang keberadaan Feng yang lebih tua? Xiaoyan dengan sopan bertanya. Kamu sebenarnya siapa? Mengapa Anda mencari guru? Mu Qingluan menyipitkan matanya saat dia berbicara dengan hati-hati. Xiaoyan hanya bisa tertawa getir saat melihat sikap hati-hati Mu Qingluan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, seorang murid dari seorang teman lama. Atas perintah guruku, aku datang untuk mencari Feng Zunze, ucap Xiaoyan. Seorang murid dari teman lama? Teman lama yang mana? Mu Qingluan kaget saat mendengar ini. Tatapannya dengan hati-hati mengamati Xiaoyan sebelum bertanya. Ini, Nona Feng akan menyadari hal ini di masa depan, namun tidak nyaman untuk membicarakannya sekarang. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berbicara agak meminta maaf. Dia belum pernah bertemu Feng Zunze. Tidak menyadari seperti apa kekuatannya. Meskipun dia memiliki kepercayaan mutlak pada apa yang dikatakan oleh Yao Lao, dia saat ini bukan lagi anak kecil yang naif sejak saat itu. Bertindak hati-hati adalah sesuatu yang telah lama membekas di tulangnya. Mu Qingluan tanpa sadar meringkuk mulutnya saat mendengar ini. Feng Zunze memiliki lingkaran sosial yang luas dan banyak teman. Alasan ini jelas tidak cukup. Namun dia tidak ingin mempersulit segalanya. Dengan kekuatan Feng Zunze, kemungkinan Xiaoyan tidak akan bisa mencapai apa-apa, bahkan jika dia memiliki niat buruk di dalam hatinya. Mu Qingluan segera melambaikan tangannya dan berkata, guru suka berpergian, sulit untuk bertemu dengannya di hari biasa. Namun jika Anda benar-benar ingin mencarinya, kamu dapat pergi ke Pavilion Petir Timur 3 bulan dari sekarang, ucap Mu Qingluan. Pavilion Petir Angin? Xiaoyan kaget saat mendengar kata-kata ini. Wajahnya segera ditutupi dengan senyum pahit. Hubungannya dengan Pavilion Petir Angin telah berubah menjadi keadaan seperti itu. Bagaimana dia bisa menuju ke markas mereka? Hanya satu Feitian yang sudah berhasil mengejarnya sampai dengan cara seperti itu. Pavilion Petir Angin Timur adalah tempat markas besar berada. Pasti ada banyak ahli di sana. Sepertinya dia tidak akan bisa kembali setelah menuju ke sana. Lokasi pertemuan 4 pavilion 3 bulan dari sekarang akan diadakan di Pavilion Petir Angin. Menjadi salah satu pihak yang berpartisipasi di dalamnya. Pavilion Bintang Jatuh Saya secara alami akan hadir. Saat itu guru juga akan menuju ke sana. Jika Anda ingin menemukannya, Anda hanya dapat melakukannya pada saat itu. Bukannya aku sengaja mempermainkanmu. Mu Qingluan berbicara dengan suara yang indah. Dia menutup mulutnya dan tertawa saat melihat senyum pahit di wajah Xiaoyan. 3 bulan kemudiannya, Xiaoyan berpikir keras setelah dia tersenyum pahit. Dia akhirnya mengangguk dan berkata, terima kasih atas informasinya. Kamu tidak benar-benar berencana menuju ke sana kan? Feitian tidak hanya akan hadir dalam pertemuan besar 4 pavilion, bahkan 2 kepala pavilion lainnya akan hadir. Selain itu ada juga kepala pendopo timur Lei Zunze di sana. Anda benar-benar mencari kematian jika Anda menuju ke sana, ucap Mu Qingluan. Mu Qingluan melebarkan mata berair indahnya saat dia menatap Xiaoyan. Penampilan itu seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh dari cara dia melihatnya. Tindakan Xiaoyan ini berbeda dengan membiarkan dirinya ditangkap. Hahaha, aku tahu batasanku. Xiaoyan menyeringai dan menjawab. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan oleh Yao Lao, Feng Zunze pasti bisa memberinya bantuan yang cukup besar. Jika dia mengelurkan tangan, kemungkinan berhasil menyelamatkan Yao Lao akan jauh lebih tinggi. Bagaimanapun, dia benar-benar tidak memiliki banyak orang yang bisa membantu di dataran tengah ini. Mu Qingluan tidak mengatakan apa-apa lagi ketika dia melihat desakan Xiaoyan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, karena kamu pergi, kamu seharusnya tidak menyalahkanku. Namun,
Jika itu benar-benar seperti yang Anda katakan dan Anda adalah murid dari teman lama guru, dirinya yang sudah tua mungkin membantu memohon atas nama Anda dan meminta pavilion petir angin untuk melepaskan Anda. Bahkan Lei Zunze harus memberinya wajah. Xiaoyan berseri-seri dan mengangguk. Dia sekali lagi berterima kasih kepada Nona Mu Qingluan. Segera, dia mendengar beberapa suara dipancarkan dari peron batu. Dia mengangkat matanya dan melihat ada dua sosok lain yang berhasil menerobos gelombang sonik pasang tikus. Ayo pergi, waktunya hampir habis. Mu Qingluan melihat ke panggung batu. Sebelum dia melambaikan tangannya, dia baru saja berbalik ketika dia ragu-ragu sejenak. Akhirnya dia berkata, "Oh ya, aku akan mengingatkanmu. Hati-hati dengan Feng Qing'er dan Wang Chen." Jari kaki Mu Qingluan menekan dengan lembut ke tanah setelah kata-katanya terdengar. Setelah itu tubuhnya dengan lembut melayang ke depan sebelum mendarat di atas batu. Xiaoyan mengangguk sedikit saat dia melihat sosok Mu Qingluan. Tatapannya segera melirik Feng Qing'er dan Wang Chen tanpa meninggalkan jejak apapun. Ada kilatan dingin samar berkedip di matanya. Akan baik-baik saja jika mereka tidak ikut campur dengannya. Jika mereka benar-benar memilih untuk menjadi bodoh, dia akan memberitahu mereka bahwa dia, Xiaoyan, bukanlah seseorang yang dapat dimanipulasi oleh orang lain secara acak. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan jangan lupa nantikan cerita selanjutnya.